Assalamualaikum dan selamat datang kembali di channel Kastrol_Elite yang selalu berusaha membahas berbagai sisi kehidupan dalam Islam. Pada video kali ini, saya akan mengulas sebuah topik yang penuh dengan pelajaran berharga. Mari kita bersama-sama merenung dan memahami kisah manusia yang terjerat dalam jaringan kegelapan yang memilih menjadi teman iblis. Tema ini memang sensitif, namun sangat penting untuk kita pahami sebagai peringatan dan pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, ingatlah untuk menjaga hati dan pikiran terbuka. Tujuan kita bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk belajar dan memahami pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan konten-konten yang mendalam dan membawa manfaat. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan ke dalam kisah yang penuh hikmah ini. Bintang bersinar buku terbuka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari menanya iblis terlaknat, berapa kekasihmu dalam umatku? Iblis menjawab, 10 golongan, yaitu, imam, pemimpin, yang menyeleweng, orang yang sombong, orang kaya yang tak peduli dari mana diperoleh kekayaannya dan kemana ia akan membelanjakan hartanya, orang alim yang mendukung, menyatakan benar, terhadap penyelewengan sang penguasa, pedagang yang curang, penimbun makanan pokok, orang yang berbuat zina, pemakan riba, orang kikir yang tidak peduli dari mana ia peroleh hartanya, dan peminum khamar yang mabuk karenanya. Teman iblis yang pertama adalah imam, pemimpin, yang zolim. Pemimpin atau presiden yang menyeleweng adalah merupakan pemimpin yang tidak peduli dengan yang namanya aturan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Ia menguasai negerinya atas dasar nafsunya tanpa mempedulikan rakyat di bawahnya yang kelaparan dan yang membutuhkan bantuan. Namun yang ia pikirkan hanyalah, bagaimana caranya agar ia terus dihormati dan disegani oleh setiap orang, maka dengan demikian pemimpin tersebut adalah temannya iblis. Teman iblis yang kedua. Orang yang sombong adalah temannya iblis. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat, seperti semut kecil dalam bentuk manusia, mereka ditutupi dari semua tempat, mereka akan digiring ke penjara jahanam yang disebut bulus, mereka diberi minum dari perasan keringat ahli neraka, Hair Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Naudzubillah. Teman iblis yang ketiga adalah orang kaya. Orang yang kaya yang menjadi temannya iblis adalah orang yang memperkaya dirinya dengan cara apapun, sekalipun dengan cara yang berbenturan dengan syariat. Bahkan ia berani untuk mengorbankan keluarganya untuk dijadikan tumbal sebagai syarat untuk memperlancar hartanya. Dan hal ini sudah terbukti di kalangan kita rakyat Indonesia. Mereka ingin kaya kemudian datang ke dukun dengan segala cara. Naudzubillah. Teman iblis yang keempat adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, faham agama, dan bijak dalam menanggapi setiap permasalahan, sekalipun dikatakan ustadz atau kiai. Namun di sisi lain ia mendukung terhadap penyelewengan-penyelewengan syariat. Sebagai contoh diantaranya sang kiai atau ustadz tersebut masih menerima suap-menyuap, sogok-meyogok dari orang lain agar menutupi kesalahan orang tersebut. Berarti kiai tersebut adalah temannya iblis karena telah bekerja sama dalam hal keburukan dan maksiat. Dan hal ini sudah sering terjadi. Semoga kita dijauhkan dalam hal tersebut. Teman iblis yang kelima adalah pedagang yang curang. Mengenai kecurangan pedagang, dapat dalam bentuk mengurangi takaran, timbangan dan sebagainya. Teman iblis yang keenam adalah penimbun makanan. Sedang yang dimaksud menimbun di sini, ialah membeli bahan makanan pokok atau lauk pauk pokok, semacam daging di saat paceklik, kemudian menimbunnya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih mahal di saat dibutuhkan masyarakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menimbun bahan makanan kaum muslimin, maka Allah menimpakan kepadanya penyakit kusta dan kepailitan. Teman iblis yang ketujuh adalah orang yang berbuat zina. Adapun mengenai orang yang berbuat zina, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berzina, karena zina mengandung 4 perkara, yaitu hilang wibawa dari mukanya, memutuskan rezeki, membuat Allah benci padanya dan mengakibatkan kekal di dalam neraka. Hair At-Tabrani. Teman iblis yang kedelapan adalah pemakan harta riba. Nabi bersabda,
Sesungguhnya orang yang memakan riba disiksa ketika dia mati sampai hari kiamat, dengan berenang di laut yang merah seperti darah dan dia menelan batu. Ketika batu itu ditelan, maka ia membawanya berenang dan membuka mulutnya, kemudian kembali menelan batu yang lain, demikian seterusnya sampai saat kebangkitan dari kubur. Sementara itu Qatadah berkata, sesungguhnya pemakan riba itu, kelak di hari kiamat akan dibangkitkan kembali dalam keadaan gila. Teman iblis yang kesembilan adalah orang yang kikir. Orang yang kikir adalah orang yang selalu menahan hartanya. Berhubungan dengan kikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta di darat dan di laut tidak akan rusak, kecuali dengan menahan zakat. Teman iblis yang ke-10 adalah peminum khamar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminum arak, maka keluar cahaya iman dari perutnya. Hair At-Tabrani. Terima kasih telah menyaksikan video kita hari ini. Semoga perjalanan kita dalam merenungkan kisah manusia yang menjadi teman iblis menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua. Ingatlah, setiap langkah yang kita pilih membentuk perjalanan hidup kita. Marilah kita senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan ketulusan. Jangan biarkan kegelapan merayap dalam kehidupan kita. Jika video ini memberikan wawasan atau merangsang pemikiran, jangan ragu untuk share dengan teman-temanmu. Kita semua belajar dari pengalaman, dan kebijaksanaan terletak pada bagaimana kita memahami dan tumbuh dari setiap peristiwa. Jika sahabat memiliki pandangan atau cerita yang ingin dibagikan, silakan berikan komentar di bawah. Kita satu komunitas yang saling mendukung dan belajar bersama. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum.